Antoni, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411027. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok statistik dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitaran nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk yang pertama, memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok statistik dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitaran nilai tengahnya. Misalnya, jika penyebaran data kelompok statistik kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitaran nilai tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data kelompok statistik besar, maka data tersebut cenderung tersebar luas di sekitar nilai tengahnya. Yang selanjutnya, membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin dibandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Yang selanjutnya, membandingkan keputusan. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membuat keputusan. Misalnya, penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk jika kita ingin menentukan apakah seorang siswa layak mendapatkan beasiswa berdasarkan nilai ujiannya, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah nilai ujian siswa tersebut berada di atas nilai rata-rata. Selanjutnya, mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Outliers dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi data. Yang selanjutnya, mengembangkan model prediksi. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Model prediksi adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel-variabel lainnya. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel yang akan diprediksi dan untuk menentukan bentuk hubungan antar variabel tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran dari kelompok statistik dalam kehidupan nyata. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk. Pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang relatif, efektif, serta kebijakan pendidikan dan kesehatan. Penelitian dapat menggunakan pemahaman yang penyebaran data untuk menganalisis dan hasil penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Manfaat penyebaran data kelompok. Manfaat penyebaran data kelompok adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data kelompok yang berbeda, penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda, membuat keputusan, mengidentifikasi outliers, jenis-jenis ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran data yang dihitung tanpa mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah varians dan simpangan baku.
Ukuran penyerahan relatif adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah koefisien keragaman. Ukuran penyebab absolute variance. Variance adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Rumus varian adalah sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan first atau sum, I sama dengan I kuadrat N XI atau bar. Keterangan S pangkat 2 adalah varians, X I adalah nilai data ke I, garing bar X adalah rata-rata, N adalah jumlah data. Simpangan baku. Simpangan baku adalah kuadrat dan varian. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling akurat karena dipengaruhi oleh semua nilai data. Rumus simpangan baku adalah sebagai berikut. Ukuran penyebaran relatif, koefisien keragaman, dan ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data relatif terhadap nilai rata-ratanya. Koefisien keragaman dihitung dengan berbagai varian dengan nilai rata-rata, kemudian dikalikan dengan 100%. Rumus koefisien keragaman adalah berikut. CV sama dengan garing fast times 100%. Keterangan, CV adalah koefisien keragaman, S pangkat 2 adalah varian, garing bar X adalah rata-rata. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok tergantung pada tujuan analisis data dilakukan. Jika tujuan analisis data adalah untuk memahami karakteristik data secara umum, maka varian atau simpangan baku dapat digunakan. Namun, jika tujuan analisis data adalah untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda atau untuk membuat keputusan, maka koefisien keragaman merupakan ukuran penyebaran data yang lebih tepat. Jadi kesimpulannya, penyebaran data kelompok ukuran seberapa jauh data tersebar nilai tengahnya. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah varian dari simpangan baku. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan data kelompok statistik adalah koefisien keragaman. Pemilihan ukuran data kelompok yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Pemahaman kepercayaan data kelompok penting karena dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang data. Pemahaman penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa contoh kesimpulan penyebaran data kelompok. Nilai tengahnya mematikan suatu besar luas karena simpangan bukunya besar. Nilai tinggi badan laki-laki lebih besar daripada nilai tinggi badan perempuan karena spesifikasi keragamannya lebih besar. Nilai penghasilan hasil bank tersebut cukup memungkinkan karena variasinya kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.